Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan perubahan biokimia pangan pada buah dan sayur. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Alia Maharani Almazid, Arisya Falah Ismi, Erna Yantini, Lilis Rohayati, Putri Andini, Syifa Tiara, dan juga Wilda. Pada kesempatan ini, kami membahas definisi buah dan sayur, contoh buah dan sayur, faktor yang mempengaruhi fase pertumbuhan, dan respirasi buah dan sayur. Definisi buah. Menurut KBBI, buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya berbiji. Nah, buah ini biasanya dimakan sebagai makanan penutup. Selanjutnya, ada beberapa contoh buah. Buah ini dibagi menjadi kepada dua penggolongan. Yang pertama itu adalah berdasarkan musim buah. Jadi, buah ini tuh adanya untuk beberapa musim aja, nggak setiap musim ada buah ini. Contohnya di sini kita bisa lihat ada mangga, ada rambutan, dan juga durian. Nah, penggolongan yang kedua adalah buah berdasarkan iklim. Iklim juga terbagi lagi kepada dua bagian. Nah, yang pertama ada iklim panas atau tropis, biasanya suhunya sekitar 25 derajat Celcius. Contoh buahnya ada beberapa, tadi sama kayak yang sudah disebutkan waktu di buah berdasarkan musim, yaitu ada buah mangga, rambutan, dan juga durian. Nah, musim kedua yaitu sedang atau subtropis. Nah, suhunya ini sekitar 22 derajat Celcius. Contohnya ada di sini ada anggur, ada apel, ada jeruk, dan juga ada arbe. Selesai di buah, selanjutnya adalah definisi sayur. Menurut KBBI, sayur adalah daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polongan, dan sebagainya yang dapat dimasak. Secara umum, sayur dimakan dengan makanan utama, baik dalam bentuk segar maupun setelah diolah atau dimasak. Nah, sayur juga mempunyai beberapa golongan nih. Bisa langsung kita lihat ke contoh sayur. Nah, sayur ini sebenarnya penggolongannya itu lumayan banyak gitu ya. Yang pertama, ada yang namanya sayuran buah-buahan. Kenapa sih disebut sayuran buah-buahan ya? Karena secara botanis mereka itu adalah buah, tapi digolongkan ke dalam sayuran. Contohnya di sini ada mentimun, ada cabai, ada tomat, di sini ada juga paria. Nah, penggolongan yang kedua, ada yang namanya sayuran umbi-umbian. Disebut sayuran umbi-umbian karena akar yang menjadi besar dan berisi, lalu tumbuhnya di bawah tanah. Nah, kalau contoh di sini ada wortel, ada bawang-bawangan, sama ada lobak. Nah, yang ketiga itu adalah sayuran daun-daunan. Disebut sayuran daun-daunan ya karena organ tumbuhan yang menjadi sayur itu adalah daun gitu. Contohnya di sini ada kangkung. Nah, selain kangkung ada juga sih bayam, tapi ya contoh yang di sini adanya kangkung. Nah, yang terakhir adalah sayuran batang. Karena sama seperti sayuran daun sebelumnya, tumbuhan yang menjadi sayur itu adalah batangnya. Contohnya di sini ada rebung atau yang sering disebut pucuk bambu dan juga ada kacang panjang. Nah, mungkin setelah kita tahu apa itu buah dan contohnya, apa itu sayur dan juga contohnya, mungkin teman-teman penasaran apa sih bedanya buah dan juga sayur. Nah, jadi intinya perbedaan buah dan sayur itu yang terpenting adalah dapat ditentukan dari fungsi dasarnya. Kalau buah langsung dimakan, sedangkan sayur perlu diolah dulu, kayak dimasak gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi fase pertumbuhan. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama yaitu gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Faktor internal yang kedua yaitu hormon. Hormon merupakan suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan yang dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan disebut fitohormon. Nah, bisa dilihat di gambar, ada macam-macam fitohormon. Yang pertama ada hormon auksin yang berguna untuk pemanjangan sel. Yang kedua ada hormon giberelin yang berguna untuk pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dan pembentukan buah. Yang ketiga ada hormon sitokinin yang berguna untuk pembelahan sel, penuaan, dan pembentukan organ. Yang keempat ada asam absisat yang berguna untuk pengguguran organ, dormansi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Yang kelima ada hormon etilen atau hormon dalam bentuk gas yang berguna untuk pematangan buah. Yang keenam ada hormon traumalin yang berguna untuk pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Yang ketujuh ada hormon kalin yang berguna untuk penginduksian organ. Selanjutnya ada faktor eksternal.
Faktor eksternal yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Faktor eksternal yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Next. Faktor eksternal yang selanjutnya ada air dan kelembaban. Air dan kelembaban merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman untuk mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemanjangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Faktor eksternal yang selanjutnya ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen, daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Faktor eksternal yang terakhir ada tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fase hidup sayuran dan buah-buahan segar. Di sini terdapat bagan fase hidupnya. Pada poin pertama, terjadi perbentukan organ yang dapat dimakan atau disebut juga fase perkembangan. Pada poin kedua, terminasi pertumbuhan alami dari organ. Pada fase ketiga, disebut prematurasi, yaitu awal dari periode kegunaan, tapi umumnya masih terlalu muda untuk konsumsi rata-rata. Fase yang keempat, yaitu maturasi atau periode daya guna maksimum. Selanjutnya itu fase pematangan, di mana terjadi perubahan degradatif menonjol. Yang terakhir yaitu fase senescensi, yaitu akhir masa daya guna untuk konsumsi manusia. Secara garis besar, fase hidup ini dikatakan terjadi perkembangan, lalu degradasi, dan akhirnya mengalami kematian atau kelayuan. Selanjutnya, kematangan fisiologis komoditas pada berbagai teknologi kematangan komersial. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, kematangan suatu sayuran atau tumbuhan itu berbeda-beda. Ada yang sudah dikatakan matang pada fase pertumbuhan seperti squash dan kacang polong. Ada juga yang sudah matang pada fase maturasi, yaitu buah pir dan ketimun. Selanjutnya, komoditas yang sudah dikatakan matang pada fase pematangan, yaitu apel dan melon. Dan yang terakhir, pada masa senescensi ini sudah dikatakan matang, yaitu contohnya tomat matang. Selanjutnya, fase hidup utama. Fase hidup utama ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua maturasi, dan yang terakhir senescensi. Batas dari ketiga fase ini tidak bisa dibedakan dengan jelas atau tumpang tindih. Fase yang pertama yaitu fase pertumbuhan, atau disebut juga prematurasi. Di sini terjadi pembelahan dan pembesaran pada sel. Fase pertumbuhan ini dapat menentukan ukuran terakhir produk. Yang kedua yaitu fase maturasi. Fase ini dimulai sebelum fase pertumbuhan berakhir. Terjadi aktivitas yang berbeda-beda tergantung pada komoditasnya. Nah, fase pertumbuhan atau prematurasi jika disatukan dengan maturasi akan terjadi fase perkembangan. Fase yang terakhir yaitu fase senescensi. Di sini terjadi proses-proses katabolisme atau degradasi yang lebih dominan daripada proses anabolismenya atau kita sebut juga sintesis. Di sini terjadi penuaan atau pelayuan pada komoditas tersebut dan berakhir dengan kematian. Fase pematangan ripening atau ripening ini hanya dijumpai pada buah-buahan, fase akhir maturasi atau fase awal senescensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah biokimia respirasi pada buah dan sayur. Seperti yang sudah kita ketahui, respirasi adalah suatu proses perombakan senyawa-senyawa organik oleh O2 menjadi CO2, H2O, dan juga air. Nah, laju respirasi ini merupakan indikator terjadinya aktivitas metabolik dalam jaringan dan juga merupakan petunjuk yang sangat penting mengenai umur simpan suatu produk pangan.
Apabila laju reaksi buah dan sayur diukur dari oksigen yang diserap maupun CO2 yang dikeluarkan pada masa pembuahan sel sampai masa pelayuan, maka akan terjadi atau dapat diidentifikasi laju respirasi ini memiliki karakteristik. Nah, laju respirasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ketersediaan substrat. Tumbuhan dengan ketersediaan substrat yang rendah juga akan mengalami laju respirasi yang rendah, begitu pula sebaliknya. Faktor kedua adalah ketersediaan oksigen. Setiap tumbuhan memiliki kapasitas oksigen masing-masing, sehingga baik oksigen yang ada di lingkungan maupun oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi tentunya juga berbeda-beda dari masing-masing tumbuhan. Faktor yang ketiga adalah suhu. Menurut Wisaniasa 2007, laju reaksi respirasi akan meningkat untuk tiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Dan faktor yang keempat adalah tipe dan umur tumbuhan. Tentunya ini sangat mempengaruhi karena tumbuhan yang muda pada umumnya menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang sudah tua. Karena tentunya organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan memerlukan respirasi yang lebih tinggi. Nah, laju respirasi pada sayuran dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang laju respirasinya tinggi, yang pada umumnya terjadi pada jaringan yang aktif tumbuh seperti asparagus. Kedua, laju respirasi rendah, umumnya terjadi pada jaringan penyimpanan seperti umbi dan kentang. Dan yang ketiga, laju respirasi sedang, yaitu umumnya terjadi antara lain pada sayuran daun seperti kubis. Nah, sedangkan pada buah, laju respirasi dibedakan menjadi 2, yaitu klimaterik dan non-klimaterik. Nah, mari kita lihat kurva berikut. Kurva ini merupakan kurva laju pembentukan gas pada tiap-tiap periode perkembangan. Nah, dari kurva ini kita dapat mengetahui bahwasannya laju respirasi buah non-klimaterik cenderung menurun di awal perkembangan sel dan cenderung konstan pada periode perkembangan berikutnya. Sedangkan buah klimaterik mengalami kenaikan laju respirasi pada periode pematangan. Dan laju respirasi klimaterik lebih tinggi daripada laju respirasi non-klimaterik. Sebenarnya, menurut Fantastico tahun 1986, kata klimaterik dikemukakan oleh Kidd dan West tahun 1925 yang melakukan percobaan dengan menggunakan buah apel. Nah, pada suhu 54 derajat Fahrenheit. Diamatinya bahwa produksi CO2 lambat dan agak konstan dalam waktu tertentu. Tetapi kemudian tiba-tiba terjadi peningkatan atau produksi CO2 ini meningkat sampai pada suhu puncak, yaitu klimaks. Nah, peningkatan CO2 ini disebut dengan klimaterik. Sedangkan non-klimaterik dapat diartikan sebaliknya begitu, karena non-klimaterik ini didefinisikan sebagai kelompok buah-buahan yang selama proses pematangan tidak terjadi lonjakan drastis kecepatan respirasinya. Sehingga karena tidak terjadi kecepatan respirasinya, maka memungkinkan daya simpan produk buah-buahan non-klimaterik ini menjadi lebih lama. Berikut merupakan contoh dari buah klimaterik, yaitu ada apel, mangga, pepaya, dan seterusnya. Kemudian ada juga contoh buah non-klimaterik seperti ceri, lemon, nanas, stroberi, dan seterusnya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan buah-buahan berdasarkan pola produksi CO2. Menurut Wisaniasa 2007, hal ini diklasifikasikan menjadi 3 pola pernafasan. Yang pertama ada gradual decrease type, yaitu jenis yang menurun secara perlahan. Di sini, kecepatan respirasi menurun secara perlahan selama proses pematangan. Contohnya seperti pada buah jeruk. Kemudian yang kedua ada temporary rise type, yaitu jenis yang meningkat secara temporer. Di sini, kecepatan respirasi meningkat secara temporer dan pematangan penuh akan terjadi setelah puncak respirasi tercapai. Contohnya pada buah pisang, mangga, juga ada pada buah alpukat. Kemudian yang ketiga ada late peak type, yaitu jenis yang mencapai puncak pernafasan terlambat. Nah, di sini kecepatan maksimum respirasi terjadi mulai dari keadaan matang, penuh, sampai sangat matang atau overripe. Contohnya yaitu pada buah strawberry. Kemudian ada biokimia respirasi buah dan sayur. Berdasarkan laju respirasinya, buah maupun sayur dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu klimaterik dan non-klimaterik. Buah dan sayur
klimaterik adalah buah yang memiliki kenaikan laju respirasi ke tingkat yang paling tinggi sebelum pemasakan, sehingga buah maupun sayur tersebut akan lebih cepat membusuk atau mengalami kerusakan. Nah, buah dan sayur non-klimaterik adalah buah yang tidak mengalami kenaikan atau perubahan laju respirasi. Proses pematangan buah non-klimaterik ini terjadi pada saat buah masih pada pohonnya. Nah, sedangkan buah klimaterik terjadi pematangan setelah buah tersebut ataupun sayuran tersebut dipanen. Nah, kemudian di sini ada penelitian mengenai laju respirasi buah. Pada klimaterik, di sini ada contoh buah pisang. Penelitian Nurjanah 2002, pada sampel buah pisang ini, hasil percobaan menunjukkan selama proses pemasakan produksi gas CO2 cenderung meningkat dan mencapai titik puncak tertentu, kemudian menurun setelah proses pemasakan tersebut selesai. Produksi CO2 tertinggi pada hari pertama terjadi akibat dari adanya kerusakan mekanis. Pisang dipotong sehingga menyebabkan kerusakan mekanis, dan kerusakan ini merupakan salah satu faktor yang mempercepat produksi CO2. Nah, selanjutnya ada penelitian buah non-klimaterik dengan sampel buah jeruk. Penelitian ini juga dilakukan oleh Nurjanah pada tahun 2002. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produksi CO2 pada buah non-klimaterik cenderung turun secara perlahan-lahan tanpa perubahan yang berarti, kecuali adanya perubahan dari faktor lingkungan. Materi berikutnya yaitu respirasi quotient atau disingkat dengan RQ. Nah, apa itu RQ? RQ adalah perbandingan volume CO2 yang diproduksi dengan volume O2 yang diperlukan pada saat oksidasi. Nah, pengukuran RQ ini dilakukan pada saat respirasi berlangsung dengan laju yang tetap. Nah, pada waktu fotosintesis, baik yang terjadi di jaringan bagian luar maupun bagian dalam, gas-gas yang dikeluarkan dapat mengganggu perimbangan CO2 dan O2. Nah, sehingga RQ juga dapat terganggu. Nah, RQ ini dapat berubah menurut perlakuan seperti yang tadi, yaitu gangguan masuknya O2, kemudian ada suhu dan pengikatan CO2. Nah, RQ ini dapat ditentukan dengan rumus volume CO2 yang diproduksi dibagi volume O2 yang diserap atau yang dibutuhkan pada saat oksidasi. Nah, di sini terdapat contoh oksidasi glukosa. Glukosa memiliki rumus yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa volume CO2 yang dihasilkan yaitu ada 6, sedangkan volume O2 yang diperlukan untuk oksidasi glukosa yaitu ada 6 juga, sehingga RQ dapat dihitung dengan volume CO2 yang diproduksi dibagi volume O2 yang dibutuhkan sama dengan 6 CO2 dibagi 6 O2 sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1, sehingga RQ dari oksidasi glukosa yaitu 1. Jadi apabila substratnya adalah karbohidrat, maka RQ yang dihasilkan adalah sama dengan 1. Nah, rumus RQ ini bisa dilakukan untuk oksidasi yang lainnya, dan hasil yang didapatkan itu cenderung tepat. Tetapi ada catatan untuk oksidasi protein, RQ-nya itu cenderung tidak dapat dinyatakan dengan tepat karena struktur kimia dari protein itu adalah bervariasi. Nah, RQ yang dihasilkan itu sekitar 0,8. Selanjutnya, bila RQ yang dihasilkan adalah antara 0,70 sampai 1,0, hal tersebut menandakan bahwa yang dioksidasi adalah campuran. Nah, bila RQ yang dihasilkan lebih besar dari 1, hal tersebut menunjukkan bahwa substrat yang digunakan untuk respirasi adalah asam-asam organik. Pembahasan selanjutnya yaitu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada buah dan sayur. Nah, perubahan yang kali ini saya akan bahas yaitu ada perubahan pigmen atau warna, perubahan karbohidrat, perubahan asam organik, dan perubahan rasa atau flavor. Nah, yang pertama itu ada perubahan pigmen atau warna. Pigmen utama pada jaringan tanaman yaitu ada klorofil, karotenoid, dan flavonoid. Nah, masuk kepada pigmen pertama yaitu ada klorofil. Klorofil itu perubahan warna yang terjadi dengan hilangnya atau berkurangnya warna hijau. Nah, sebagian besar itu terjadi pada buah-buahan dan juga sering dijadikan pembeda untuk buah yang sudah matang dan yang belum matang. Nah, biasanya setelah panen, klorofil ini tuh mengalami degrasi yang mengakibatkan warna buah dan sayuran itu yang hijau berubah menjadi warna kuning, orange, atau merah. Nah, contoh pada sayuran yang dimaksud itu ada wortel, tomat, dan kentang. Karena kan biasanya dalam penentuan kesegaran sayuran, warna hijau itu digunakan sebagai tanda kesegaran. Tetapi berbeda dengan sayuran yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu tomat, wortel, dan kentang. Nah, selanjutnya ada pigmen karotenoid. Nah, pigmen ini tuh terjadinya proses pembentukan warna kuning dan merah. Nah, karotenoid ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada likopen, karoten, dan xanthofil. Nah, likopen ini tuh memberikan warna merah pada buah dan sayur. Contohnya pada tomat, jambu biji, semangka, pepaya, dan lainnya. Sedangkan karoten ini memberikan warna orange, biasanya terdapat pada jagung dan peach.
Dan xanthofil memberikan warna kuning biasanya pada buah peach atau buah squash. Dan pigmen ketiga ini ada pigmen flavonoid. Nah, pigmen flavonoid ini terbagi menjadi antosianin, antosatin, dan tanin. Pada antosianin, yaitu terjadinya pembentukan warna merah, ungu, dan biru. Nah, faktor terjadinya pembentukan antosianin yaitu ada konsentrasi pigmen, pH, dan adanya pigmen lain. Jadi, munculnya warna pada buah itu bukan hanya dipengaruhi oleh pigmen saja, tetapi juga ada konsentrasi pigmen, pH, dan kandungan pigmen lainnya yang terdapat pada suatu buah tersebut. Lalu, flavonoid ini ada antosatin. Nah, antosatin ini terbentuknya warna kuning dan putih. Biasanya terdapat pada kentang dan bawang. Flavonoid selanjutnya yaitu ada tanin. Nah, tanin ini merupakan pigmen yang tidak berwarna dan terdiri dari katekin dan leukoantosianin. Nah, katekin pada tanin ini tuh mengakibatkan rasa sepat pada suatu bahan pangan. Nah, tanin ini tuh biasanya terdapat pada buah salak, apel, dan pisang. Karena tanin terdiri dari katekin dan leukoantosianin, maka terkadang buah yang memiliki kadar katekinnya itu tinggi akan terasa sepat atau kesat gitu saat dimakan, seperti buah salak, apel, dan pisang. Perubahan selanjutnya yaitu ada perubahan karbohidrat. Nah, pada umumnya terdapat 75% bahan kering hasil tanaman adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat total itu terdiri dari pati, gula sederhana, dan pektin. Pada perubahan pati, yaitu pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dipanen, pati yang terdapat di dalamnya itu akan mengalami perombakan menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana tersebut itu seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Nah, biasanya pada buah dan sayuran itu mengandung lebih banyak gula, fruktosa, dan glukosa dibandingkan sukrosa. Contoh perubahan karbohidrat pada buah. Nah, buah dengan kandungan pati yang tinggi itu terdapat pada apel dan pisang. Nah, buah dengan pati yang rendah itu contohnya ada buah jeruk, arbei, dan persik. Ini tuh tidak terjadi perubahan karbohidrat setelah dipanen. Dan perubahan karbohidrat pada sayur, yaitu sayur dengan kandungan pati yang tinggi itu terdapat pada jagung, buncis, dan biji-bijian. Nah, selanjutnya itu ada pektin. Nah, dalam buah terdapat zat pekat yang mudah terhidrolisis, yang dimana zat tersebut itu akan mempengaruhi kekerasan tekstur pada buah. Jadi pektin ini itu berperan pada proses pelunakan buah-buahan. Nah, perubahan selanjutnya yaitu ada perubahan asam organik. Nah, umumnya selama pematangan atau maturasi, kadar asam organik itu berkurang karena diubah menjadi glukosa. Nah, kadar asam organik itu mencapai maksimum pada fase pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian menurun pada fase pematangan dan dalam masa penyimpanan. Nah, biasanya pada pemotongan itu terjadi penurunan kadar asam organik bersamaan dengan menurunnya kadar pati dan meningkatnya kadar asam. Selanjutnya yaitu ada perubahan rasa. Perubahan rasa ini tuh terjadi akibat berkurangnya derajat keasaman dan bertambahnya kandungan gula. Jadi ini tuh menciptakan rasa asam menjadi manis. Nah, rasio kadar asam dan gula itu merupakan indeks kematangan buah. Dan juga timbul senyawa-senyawa volatil dan minyak-minyak esensial yang akan mempengaruhi flavor atau rasa dari buah dan sayuran. Mungkin cukup sekian pembahasan pematerian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penanganan proses penyimpanan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penyimpanan. Yang pertama itu faktor-faktor prapanen, yang kedua cara pemanenan dan penanganan, yang ketiga pendinginan, yang keempat kebersihan, dan yang terakhir varietas dan tingkat kerusakan pada pemanenan. Di sini ada penyimpanan yang bisa dilakukan, yaitu penyimpanan bawah tanah. Penyimpanan bawah tanah merupakan ruangan di bawah tanah yang mempunyai atap menurun yang ditutup oleh tanah dan tumpukan jerami. Ruang di bawah tanah dapat pula dibuat sejuk, agak basah, dan diberi ventilasi yang baik. Ada beberapa macam yang bisa ditaruh di penyimpanan bawah tanah itu, diantaranya kentang, bit, wortel, dan sayur-sayuran, juga umbi-umbian yang lain. Lalu ada penyimpanan di dalam gudang. Penyimpanan di dalam gudang memiliki konstruksi khusus yang tidak diperlukan asal dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk komoditi tersebut. Juga mudah ditangani selama di dalam penyimpanan. Selain itu, mempermudah sortasi menurut ukuran penyimpanan dan pengemasan komoditi. Lalu ada penyimpanan dengan udara terkendali. Komposisi udara dalam tempat penyimpanan mempengaruhi umur komoditi. Perubahan komposisi gas yang terbentuk karena respirasi, O2 dan CO2 mempengaruhi umur simpan komoditi. Senyawa yang mudah menguap, baik yang berasal dari produk maupun yang berasal dari sumber lain, dapat terakumulasi dalam udara tempat penyimpanan, misalnya etilen. Udara terkendali dari luar dihasilkan oleh pembangkit tektrol atau total
environment control yang sama dengan pengendalian lingkungan menyeluruh. Tektro mempunyai kelebihan daripada udara yang dihasilkan oleh komoditi, yaitu ruangan penyimpanan tidak perlu ditutup rapat. Susunan udara terkendali. Ruang dapat ditutup dan dibuka selama masa penyimpanan. Tidak diperlukan analisis gas setiap hari, juga berfungsi baik pada ruang yang hanya diisi separuh. Di sini ada pengelolaan penyimpanan produk. Yang pertama itu pendinginan pendahuluan atau pre-cooling ruangan. Yang kedua seleksi, sortasi, dan penanganan produk. Dan yang ketiga pengaturan suhu.